bagaimana menyusun topik penelitian atau memilih topik penelitian atau mungkin nanti kepada judul juga bila dimulai dari research atau sering disebut research gap. Maksud saya lebih dari literatur, dari teori-teori atau literatur terkini. Jadi bukan dari fenomena. Nah, dalam banyak video saya selalu mengatakan mulailah dari fenomena karena itu cenderung lebih mudah ya. Terutama untuk teman-teman, untuk kalian semua para pejuang skripsi dari S1. Karena pengamatan terhadap dunia nyata itu menjadi penting banget. Nah, tetapi karena ada juga ya alternatif yang memulai dari mencari research gap dari literatur, maka saya akan jelaskan sedikit. Oke, nah pertama-tama yang utama adalah tentu ya kamu harus banyak membaca, harus banyak mencari literatur yang relevan. Saya sampaikan literatur yang relevan itu yang terkini, ya, yang terkait sangat dengan topik penelitian kamu, ya, dari jurnal artikel-artikel jurnal yang memiliki kualitas tinggi gitu ya. Biasanya itu terbit di jurnal-jurnal kuartil 1 atau 2 gitu ya, atau dari mungkin buku-buku yang relevan ya, buku-buku referensi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa buku-buku atau artikel jurnal dari internasional yang terbit dari luar Indonesia atau dari barat lah gitu ya, itu yang selalu yang terbaik ya, tidak selalu ya. Karena banyak juga jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks di Scopus atau Web of Science ya. Itu mungkin sekarang sudah lebih dari 150-an ya. Nah, di berbagai bidang dan kuartilnya pun tinggi-tinggi. Artinya kalau kamu punya topik yang spesifik Indonesia, sangat bisa gitu mencari dari artikel-artikel jurnal yang terbit dari Indonesia atau publishernya itu adalah dari Indonesia. Oke, itu yang pertama, mencari sumber-sumber artikel atau literatur yang relevan dan terkini. Oke, nah tentu akan lebih bagus ya kalau kita menggunakan contoh yang relevan. Nah, misalnya karena yang saya sampaikan itu adalah cenderung kepada kajian sosial humaniora ya, mungkin saya ambil kali ini hubungan internasional ya atau politik internasional begitu. Nah, kamu bisa mulai dengan kasus yang sekarang ini lagi in banget, yaitu tentang ASEAN ya. Beberapa waktu yang lalu ketika video ini buat itu telah berlangsung KTT ASEAN yang ke-42. Nah, saya tidak akan bicara KTT ASEAN-nya itu sendiri, tetapi saya ingin mengaitkan itu dengan literatur. Nah, saya balik ya sekarang. Nah, pertama kalau kita bicara topiknya ASEAN, tentu ASEAN itu apa sih? Ya, perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini 10 negara dan satu negara ya Timor Leste sedang menjadi peninjau ya, dan semoga di tahun ini akan diterima sehingga negara ASEAN jumlahnya menjadi 11 gitu ya. Nah, ASEAN perkumpulan negara-negara Asia Tenggara yang ingin bersatu, menciptakan integrasi di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu teorinya yang sering dipakai adalah regionalisme. Nah, intinya singkatnya ya, integrasi kawasan di kawasan tertentu ya, dalam hal ini dalam kawasan Asia Tenggara yang aktornya adalah negara-negara 10 negara tadi gitu. Nah, bidangnya kan macam-macam. Nah, ASEAN Community pilarnya 3 gitu ya. Politik security, ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimana masyarakat di ASEAN terbentuk dengan terintegrasi di 3 bidang itu. Nah, jadi yang kamu cari literatur-literatur terkait dengan regionalisme. Nah, di 3 bidang itu tinggal kamu pilih. Kamu mau yang politik security, atau kamu mau ekonomi, atau kamu juga mau yang sosial budaya. Tentu kalau milih 3-tiganya sebagai sebuah skripsi tentu banyak banget ya. Nah, pilih salah satu, misalnya ekonomi. Nah, dalam ekonomi ini pun, pilar ekonomi ini pun, itu juga banyak hal yang bisa diteliti lagi gitu. Ya, misalnya apa? Misalnya kamu mau melihat semacam perjanjian-perjanjian ekonomi ya, kerjasama ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara, baik dengan negara-negara mitra atau kawasan lainnya. Pilih salah satu. Apa itu misalnya ya? Katakanlah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Nah,
tadi setelah tahu ada teori-teori tentang regionalisme, cari teori-teori tentang regionalisme ekonomi, dan yang fokus dengan RCEP. Nah, kira-kira 3 layer itu saja dalam literatur apa ya yang diketahui, yang sudah dikerjakan orang atau dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan 3 hal tersebut. Nah, dari situ tentunya nanti bisa juga dilihat misalnya RCEP udah seperti apa gitu ya, progresnya seperti apa. Kemudian mungkin dampaknya seperti apa. Nah, apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan atau belum gitu. Nah, ini kan penting banget ya. Dari situ kamu mungkin bisa mengumpulkan atau menemukan gapnya dari riset literatur tadi gitu ya. Mungkin secara teoritis, menurut teori regionalisme ekonomi itu seperti ini. Integrasi harusnya ada, pendorongnya adalah faktor A, B, C, D gitu ya. Tetapi dalam konteks RCEP, kenapa A, B, C, D itu tidak dapat terimplementasi dengan baik gitu. Ini contoh aja gitu. Nah, dari situ ini tadi ya, tahap berikutnya ya, tahap ketiga gitu ya. Itu kamu tetap harus kemudian mengaitkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Apa sih praktek-praktek RCEP yang sudah terjadi gitu ya. Sesuai dengan kasus atau sub kasus yang sub aktor gitu ya yang kamu lihat kan tidak semua anggota RCEP yang kamu lihat, mungkin ada beberapa negara anggota yang terlibat yang kamu mau fokuskan di situ dan dengan periode waktu tertentu. Nah, jadi bedanya adalah terletak pada titik awalnya. Kalau titik awalnya, kalau yang research gap itu memang dari literatur, dari teori. Gapnya apa gitu. Tapi kalau fenomena, kita startnya dari fenomena. Apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita lihat baru kita kaitkan dengan teori. Jadi kesimpulannya tetap tidak bisa berdiri sendiri. Hanya startnya dari mana, kemudian dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, kalau misalnya yang fenomena, lihat fenomenanya, kemudian kembali lagi kaitkan dengan teori. Nah, gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan kalau kamu melihat video ini oke, materinya bagus, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kamu ya. Yang mungkin saat ini lagi bingung juga kayak kamu. Mulainya dari mana sih? Mulai dari research kok kayaknya susah. Padahal nggak susah, susah juga gitu ya. Sukses, yakin bahwa semua pejuang skripsi bisa menjadi sarjana. Terima kasih banyak. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain dan sampai ketemu lagi.